Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Doni Prasetyo, mahasiswa Teknik Sipil Reguler 2 Universitas Mercubuana. Saya di sini akan menyampaikan tentang manajemen komunikasi proyek. Tujuan dibuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah manajemen komunikasi proyek dengan dosen pengampu Ibu Lili Kolida STMT. Kemudian yang pertama itu tujuan. Apa sih tujuan dari komunikasi manajemen proyek ini? Yang pertama yaitu memahami proses-proses dalam manajemen komunikasi proyek. Kemudian yang kedua, memahami manfaat manajemen komunikasi proyek. Kemudian yang ketiga, memahami dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam manajemen komunikasi proyek. Selanjutnya, ada definisi. Manajemen komunikasi proyek adalah pengetahuan yang menggunakan proses untuk menjamin ketepatan waktu dan kesesuaian zaman, pengumpulan, pendistribusian, penyimpanan, perolehan kembali, dan disposisi terakhir dari informasi proyek. Komunikasi ada dua cara, melibatkan transmisi dari pemahaman dan informasi dari seseorang atau kelompok ke yang lain melalui penggunaan dari simbol yang umum. Simbol umum ini dapat berbentuk lisan atau bukan lisan, tulisan, grafis, atau multimedia. Kemudian materi selanjutnya yaitu tahapan manajemen komunikasi proyek. Yang pertama, perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi yaitu sangat penting di mana informasi dan komunikasi kebutuhan para pemangku kepentingan. Contohnya seperti pemilik proyek, konsultan, dan kontraktor. Mengingat seringnya kegagalan proyek, terkait dengan kegagalan komunikasi, membuat analisis stakeholder untuk komunikasi proyek juga membantu dalam perencanaan ini. Ya, ini ada contoh dokumen perencanaan komunikasi yang mana terdapat stakeholder, kemudian nama dokumen, bentuk dokumen, kontak person, dan jatuh tempo. Pada kolom stakeholder yaitu terdapat seperti pengelolaan pelanggan, staf bisnis, staf teknis, manajemen internal, dan lain-lain. Kemudian nama dokumen yaitu beragam, bisa seperti laporan status bulanan, laporan status mingguan, atau rencana training. Kemudian bentuk dokumennya bisa berupa hard copy, kemudian bisa soft copy, atau bisa dikirim lewat email. Kemudian yang kedua yaitu distribusi informasi. Dalam proses distribusi informasi, diperlukan cara yang tepat dan waktu yang tepat dan format yang berguna, termasuk dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan distribusi informasi serta metode formal maupun informal. Ya, ini terdapat contoh ya komunikasi saya dengan rekan kerja yang mana menggunakan teknologi berupa WhatsApp yang mudah digunakan secara internal. Apabila kedua orang ini sedang berada di proyek dan satu lagi berada di kantor. Tapi bila biasanya bila semua sedang di kantor itu menggunakan komunikasi secara verbal atau oral.
biasanya dijelaskan secara langsung, kemudian diberi sketch. Kemudian yang ketiga, yaitu pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja merupakan mekanisme penyampaian informasi terkait hasil kerja yang dicapai. Di dalamnya termasuk yaitu penggunaan sumber daya manusia, anggaran, waktu untuk mencapai tujuan proyek. Nah, yang termasuk dalam pelaporan kinerja antara lain, yang utama laporan status, di mana laporan status menjelaskan berdirinya proyek pada suatu titik tertentu dalam kurun waktu tertentu. Kemudian laporan kemajuan. Laporan kemajuan menjelaskan apa sih yang telah dilakukan tim proyek selama kurun waktu tertentu. Kemudian perkiraan. Perkiraan yaitu memperkirakan status dan kemajuan proyek masa depan berdasarkan informasi terakhir dan tren. Nah, ini ada contoh laporan kemajuan proyek ya, di mana pada laporan ini adalah contoh laporan proyek pada minggu ke-8 periode 12 sampai 22 November 2019. Progres yang telah dicapai yaitu sebesar 79,76%. Dengan rincian berikut. Kemudian yang keempat, mengelola stakeholder. Mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek untuk menyelesaikan masalah. Manajer proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Perlu merancang suatu cara untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Di sini terdapat dua alat penting termasuk matriks manajemen harapan dan catatan isu. Selanjutnya, ini ada contoh matriks manajemen harapan yang mana pada kolom atau baris ukuran sukses terdapat waktu, ruang lingkup, dan biaya. Kemudian terdapat prioritas, di mana di sini bisa digunakan untuk menentukan matriks manajemen harapan yang bisa untuk diprioritaskan itu yang waktu, ruang lingkup, atau biayanya. Kemudian ekspektasi. Pasti semua matriks mempunyai ekspektasi agar semua jadwal harus realistis dan tercapai. Kemudian yang terakhir ada tolak ukur, di mana manajer proyek dan pihak sponsor harus lebih dulu mengetahui apabila ada isu dan berdampak pada waktu yang sudah ditentukan. Kemudian fokus pada rapat utama yang dibutuhkan sebelum mempertimbangkan hal-hal yang bersifat opsional. Lalu, menjaga pengeluaran sesuai dengan perencanaan proyek. Kemudian selanjutnya ada contoh tentang catatan isu, di mana di sini terdapat server cost ya, rencana server cost sebesar 10% dengan status sudah tertutup. Kemudian selanjutnya seperti berikut. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah tujuan dari komunikasi manajemen proyek adalah untuk memastikan generasi, koleksi, sosialisasi, penyimpanan,
dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu dan sesuai. Proses utama manajemen komunikasi yaitu perencanaan komunikasi, distribusi informasi, pelaporan kinerja, pengelolaan stakeholder. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.